ya, mengawali bab riyadhah, ya, bab riyadhah dan kecenderungan nafsu melalui firman Allah kepada Nabi Musa tadi. I'lam, ketahuilah, ayyuhal insan, anna nafsa al-amarati bis-su' hiya a'dalaka min al-iblis. Ketahuilah wahai manusia, ketahuilah olehmu wahai manusia, bahwasanya nafsu itu selalu memerintahkan, selalu menyuruh kepada kesesatan, kepada keburukan, kepada kejahatan. Jadi namanya al-hawa, hawa nafsu. Hawa itu apa? Perasaan yang condong kepada sesuatu, itu hawa. Perasaan yang condong kepada sesuatu. Nafsu adalah jiwa. Nah, al-ulama, berkata para ulama, anna syahwata yusirul muluka abida wa sabra tusirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Sebaliknya, adapun kesabaran, ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Kita manusia sempurna. Allah ciptakan kita manusia punya akal, punya nafsu. Al-bahaim, binatang, Allah ciptakan bagi mereka nafsu bila akal, tanpa adanya akal. Malaikat, Allah ciptakan bagi mereka akal bila nafsin, tanpa nafsu. Kita manusia sempurna, Allah ciptakan akal dan nafsu. Apa-apa yang tidak ada pada binatang ada pada kita. Apa-apa yang tidak ada pada malaikat ada pada kita. Maka barang siapa seseorang yang akalnya mengendalikan nafsunya, akalnya menjadi raja, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Barang siapa yang akalnya menjadi raja, nafsunya menjadi budak, akalnya menguasai nafsunya, maka kedudukan ini orang lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, fawailul liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Celaka, rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Bagi orang yang akal menjadi budak, nafsu menjadi raja, kedudukan dia lebih hina, lebih dina daripada seekor binatang. Nah, oleh karena itu, jadikan engkau punya akal. Ketika Allah ciptakan akal, Allah berkata, wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku. Akal menghadap Allah. Wahai akal, berpalinglah engkau. Akal berpaling. Wahai akal, siapa aku? Man ana? Siapa aku, wahai akal? Apa kata akal? Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu ya Allah. Sebaliknya nafsu, syahwat, ketika Allah panggil, hei nafsu menghadaplah engkau, nafsu diam di tempatnya, tidak mau menghadap Allah. Hei nafsu, siapa aku? Siapa aku, siapa kamu? Apa kata nafsu? Ana wa anta. Aku, kamu. Gak ada hubungan aku dengan kamu ya Allah. Allah angkat, Allah masukkan 1000 tahun di neraka yang panas. 1000 tahun berlalu, Allah angkat lagi. Man ana wa man anta, siapa aku, siapa kamu? Apa kata syahwat? Kata ana, anta, saya, kamu. Gak ada hubungan saya dengan kamu ya Allah. Allah angkat, Allah masukkan di neraka dingin yang dapat memutuskan tulang-tulang orang yang masuk ke dalam. 1000 tahun baru angkat lagi Allah. Mana. Nggak kapok ini nafsu. Nggak kapok dia. Ana, anta, saya, kamu. Akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka, yang dimana yang masuk ke dalam neraka itu pasti lapar. Baru beberapa saat Allah taruh, ini nafsu berkata, cukup ya Allah. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduka. Aku bersaksi engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. 1000 tahun kau taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. 1000 tahun kau letakkan aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup ya Allah. Oleh karena itu nafsu selalu mengajak engkau, nafsu syahwat selalu mendorong engkau kepada hal-hal yang buruk. Maka kendalikan engkau punya nafsu, jadikan akalmu sebagai raja. Untuk apa? Jadi engkau punya akal itu adalah pengendali. Kalau nafsu itu ibarat kuda, akalmu adalah pengendalinya. Jangan kebalik.
ente punya akal jadi kuda, nafsunya ente yang jadi pengendali. Akhirnya engkau akan terjerumus ke dalam maksiat. Nafsu bilang A, ente turuti A. Nafsu bilang B, ente turuti B. Makanya Imam Ghazali mengatakan nafsu wahia, dan itu nafsu adalah musuh yang lebih berat bagimu daripada iblis. Makanya galar Rasul al-mujahid man jahada hawahu. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang, mujahid hakiki adalah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Ketika Nabi pulang dari perang Badar, beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat, bagaimana mungkin ini perang yang kecil ya Rasulullah? Ada peperangan yang lebih besar, ada musuh yang lebih besar, ada perjuangan yang lebih besar. Siapa itu? Musuh yang ada dalam dirimu, musuh yang kadang tidak engkau sadari, musuh yang kadang melemahkan dirimu, dan engkau tidak sadari adanya musuh itu dalam dirimu. Kita menyadari musuh kita Yahudi, kita menyadari musuh kita Nasrani, kita menyadari musuh kita aliran sesat, tapi kita tidak menyadari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang selalu yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Nafsu syahwat ini lebih kejam dari iblis, lebih parah dari iblis. Dan Al-Imam Ghazali mengatakan, ini nafsu, iblis tidak akan berhasil. Iblis tidak akan berhasil menggoda kita tanpa dorongan dari nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, jadi iblis berkuasa atas diri kita itu karena dorongan nafsu yang ada di dalam dirinya kita. Makanya iblis ini nafsu lebih bahaya daripada iblis. Syahwat lebih bahaya daripada iblis. Iblis ini jago. Iblis menyesatkan orang, paling jago iblis. Tetapi ketika iblis menyesatkan seseorang, menjerumuskan seseorang, tidaklah berdaya iblis kecuali tanpa dorongan hawa dan nafsu yang ada di dalam diri hamba tersebut. Iblis, makanya itu tahu, syahwat seperti marah. Orang kalau marah itu syahwatnya memuncak. Marah, gara-gara marah bisa jadi dendam. Gara-gara dendam bisa jadi hasud. Jadi awalnya marah disebabkan syahwat, nafsu. Gara-gara marah bisa jadi dendam. Gara-gara dendam bisa jadi hasud. Makanya dikatakan, ente tahu, diceritakan bahwasanya dulu iblis datang kepada Fir'aun. Fir'aun ini ceritanya, Fir'aun di dalam kitab itu dijelaskan. Fir'aun ini dulu namanya Al-Walid. Fir'aun dulu namanya Al-Walid. Ya, dia punya bapak itu umur 170 tahun tidak punya anak. Umur 170 tahun tidak punya anak. Satu waktu dia lihat sapi. Ini sapi umur 3 tahun tapi udah ngelahirin anak. Dia datang, ini sapi, dipukul ini sapi. Dipukul, dipecut ini sapi sampai hampir mau dibunuh sama dia. Hasut dia jadi sapi. Saya yang udah tua segini nggak punya anak, ini sapi baru umur 3 tahun udah bisa ngelahirin anak. Akhirnya dengan izin Allah itu sapi ngomong. Apa kata itu sapi? Bahwasanya nanti andaikan engkau bersabar, Allah akan memberikan kepadamu anak yang soleh. Tapi karena ketidaksabaranmu dan karena hasutmu kepadaku, Allah kelak akan memberikan engkau seorang anak yang dimana anakmu itu akan menjadi salah satu daripada tiang-tiang penopang neraka. Akhirnya dia jima dengan istrinya, lahirlah seorang anak, dikasih nama Al-Walid. Ya. Dikasih nama Al-Walid. Nah, ketika lahir ini Al-Walid, dari kecil itu udah ngelawan sama ibunya. Asal ibunya suruh ini, selalu dia bilang, udah diri saya. Saya bisa nolong diri saya gitu. Aun. Jadi Fir'aun itu dari situ awalnya. Aun itu artinya aunun, pertolongan. Udah saya bisa nolong diri saya sendiri. Terserah saya, Aun. Saya bisa nolong diri saya sendiri, nggak usah peduliin saya. Saya bisa jaga diri saya sendiri. Saya bisa tolong diri saya sendiri. Aunun. Dari kecil dia dididik, tidak terdidik dari kecil. Sehingga dari kecil itu dia suka main judi. Ketika dia suka main judi, kalah main judi, dia pergi keluar. Dia lari. Sehingga dinamakan, dikasih gelar Firra, melarikan. Yakni
Aun. Jadi Fir'aun itu nama aslinya adalah Al-Wadi. Nah, iblis mendatangi si Fir'aun. Ketika iblis mendatangi Fir'aun, apa kata iblis? Saya ini nggak pernah lihat orang kayak kamu. Lebih hebat dari saya. Sedurhaka-durhakanya saya ini nggak pernah ngaku Tuhan. Sebejat-bejatnya saya nggak pernah ngaku Tuhan. Kata si iblis. Kamu ngaku Tuhan, hebat. Kalah saya sama kamu, kata iblis. Saya cuma nggak mau sujud sama Adam, tapi nggak pernah saya ngaku Tuhan. Dan tidak terbesit dalam pikiran saya itu untuk ngaku Tuhan. Tapi kamu, hebat kamu. Kamu bisa ngaku Tuhan. Terus Fir'aun nanya, iblis, kira-kira ada nggak ya makhluk yang lebih bejat dari kita berdua? Kira-kira ada nggak ya makhluk yang lebih hina dari kita berdua? Kata iblis, ada On. Apa itu? Orang yang hasud itu lebih bejat, lebih hina dari kita berdua. Kok bisa? Ente tahu, kata iblis. Ana dulu pernah ada orang yang udah ana goda, berhasil masuk, merasuki pikirannya dia, godaan-godaannya anak. Karena anak senang, anak bilang sama dia, ente mau apa aja anak kasih. Terserah ente mau minta apa anak kasih. Ini orang-orang hasud, hasid. Ini orang minal hasidin. Dia bilang, anak nggak minta apa-apa. Anak cuma mau minta satu. Binatang ternaknya binatang ternaknya tetangga anak, itu ente matikan. Itu aja. Kata iblis, waduh, anak nggak bisa kalau itu. Udah begini aja. Ente anak kasih puluhan kali lipat itu binatang ternak. Semua dia punya satu, anak kasih ente 10. Dia punya 2, anak kasih ente 20. Gimana? Anak nggak mau. Anak nggak butuh binatang ternak dari ente. Anak nggak butuh. Yang anak butuh binatang ternak tetangga anak itu mati. Coba itu yang anak butuh. Itu bahayanya hasud. Nah, hasud itu karena dendam. Dendam karena marah. Kemarahan itu berasal dari hawa nafsu syahwat. Jadi yang berasal dari syahwat ini, makanya dikatakan syahwat itu lebih kejam dari iblis yang tadi itu. Tadi Imam Ghazali bilang nggak salah. Syahwat nafsu lebih kejam daripada iblis. Wan nafsu katiflu an tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu ya fatimi. Al-Imam Ghazali bilang hawa nafsu syahwat itu bagaikan anak bayi yang menyusui. Kalau tidak disapi, ente nih, kalau sama ibu ente nggak disapi sampai sekarang masih nyusu ente. Kan kalau orang-orang dulu itu kan disapi. Kalau udah asal 2 tahun nanti susunya dikasih. Kalau kita orang di sana di Sulawesi dikasih getah pepaya. Ya, susu ibunya kita tuh dikasih getah pepaya. Si Agil ketawa Agil ngomong getah pepaya. Dikasih getah pepaya sehingga ketika waktu kita masih bayi kita nyusu ngerasa pahit akhirnya berhenti. Nah, nafsu itu kayak bayi. Dia menyusu terus, maka ente harus jadi ibunya. Ente sapi, jangan ente turuti kemauan hawa nafsu. Jangan ente turuti kemauan syahwat. Makanya para ulama mereka melakukan riyadhah, mereka melakukan mujahadah, mereka menahan diri dari lapar. Kenapa? Dengan itulah mereka menguasai hawa nafsunya. Al-Imam Syafi'i berkata, 15 tahun aku tidak merasakan yang namanya kenyang itu seperti apa. Karena nafsu syahwat bisa dikalahkan hanya dengan apa? Dengan menahan rasa lapar. Jadi jangan ente terlalu kenyang. Biasakan diri itu dan merasa menahan rasa lapar. Para ulama mujahadah, Al-Habib Ahmad bin Zaid Habsyi, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar selama puluhan tahun cuma makan terigu, makan tepung pakai minyak samin. Dilawan, nafsunya pengen makan, dilawan, syahwatnya pengen dilawan. Mereka mujahadah, mereka riyadhah. Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik 15 tahun khalwat menyendiri. Untuk apa? Untuk mendidik. Untuk apa? Untuk melatih hawa nafsunya. Sehingga mereka orang-orang mulia, orang-orang soleh mendapatkan magam dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan di sini oleh Nabi Allah, ya, dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman kalau tidak salah. Dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bahwasanya kalau nggak Nabi Sulaiman, Nabi Daud, seseorang yang melawan hawa nafsunya lebih berat daripada satu orang yang menghancurkan satu kota. Itu lebih berat karena begitu berat nafsu, begitu beratnya syahwat.
Akan tetapi jangan engkau putus asa. Gunakan engkau punya akal. Makanya di sini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Maka lihatlah, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau tidak memikirkan, ya, apakah engkau tidak tahu, apakah engkau tidak merasakan, apakah engkau tidak melihat apa-apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, amal-amalmu di hari yang akan datang. Jadi kau berpikir, Allahun afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Allah berikan kepada kalian akal, gunakan akal tersebut untuk berpikir. Jangan sampai syahwat menguasai engkau punya nafsu, karena syahwat menjerumuskan engkau ke dalam maksiat. Apabila engkau ikuti itu nafsu, apabila engkau ikuti itu syahwat, wa in radita anha, apabila engkau ridha kepada nafsu, apabila engkau ridha kepada syahwat, wa taba'ta amraha, dan engkau mengikuti perintah-perintah nafsu, halakta, maka engkau akan musnah, maka engkau akan binasa, maka engkau akan hancur. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam, Allah udah bilang, hei Adam, jangan kamu dekati ini pohon. Adam, jangan kamu dekati ini pohon, Adam. Akhirnya iblis datang menggoda Adam. Hei Adam, itu pohon. Malaikat semua makan itu pohon itu. Makanya mereka kekal abadi di surga. Coba ente makan. Nabi Adam tidak mau. Kuat imannya. Iblis lihat si Hawa lagi lemah. Ini Hawa perempuan ini lemah. Datang iblis kepada Hawa. Hei Hawa, kalau kamu makan itu, kamu akan abadi, kamu akan bertambah cantik. Datang Siti Hawa, goda Nabi Adam, dibumbui sama iblis. Sehingga apa? Nabi Allah Adam pun memakan buah. Itu Hawa, Siti Hawa, perempuan. Makanya perempuan ini luar biasa. Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga karena wanita. Darah pertama kali jatuh di muka bumi karena wanita. Perang antara Romawi dan Yunani, puluhan juta manusia wafat. Gara-gara apa? Cuma gara-gara satu perempuan. Cuma gara-gara satu wanita. Makanya dzubihal ilma, dikatakan ilmu itu disembelih, ilmu itu tersembelih di antara dua paha perempuan. Makanya, oh anak aja nggak bisa lihat harim. Lihat harim cakep dikit, mau udah pengen suat aja tuh. Itu syahwat, itu nafsu. Nah makanya jadikan kau punya akal sebagai raja, kemudian syahwatmu jadikan sebagai budak. Ketika engkau jadikan akalmu sebagai raja, nafsumu, syahwatmu sebagai budak, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dimana akal kita menjadi raja, syahwat, nafsu kita menjadi budak, sehingga condong kepada perbuatan-perbuatan baik, condong kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazan wa haqiq iman wa anta maulana fansurna al-qawmil kafirin fansurna al-qawmil zalimin fansurna al-qawmil fasiqin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana atarafna bi annana atarafna